Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mahasiswa, mahasiswi Prodi BSA yang dirahmati oleh Allah dan semuanya saja yang ingin belajar tentang ilmu balaghah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang salah satu dari tema yang ada di ilmu balaghah, yaitu tentang sajak dan muwazanah. Mungkin tidak asing lagi kata sajak ya, karena memang sajak ini serupa pemahamannya atau definisinya sama dengan sajak dalam bahasa Indonesia, yaitu kata yang berakhiran huruf yang sama sehingga memunculkan intonasi yang indah dan memunculkan gaya bahasa yang indah dan berefek pada hal yang didengarkan menjadi juga lebih indah. Itu pengertian dari sajak. Untuk pembagian sajak sendiri ini saya ringkas menjadi dua, yaitu satu ialah sajak mutorof. Apa itu sajak mutorof? Sajak mutorof ialah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah dalam satu kalimat. Nah, fasilah sendiri itu apa? Fasilah ialah itu bisa berupa bait, ayat, atau kalimat dalam penggalan kata. Misalnya yang sering kita kumandangkan ialah syair-syair Arab atau sholawat-sholawat itu ya. Misalnya saja dalam nazam Al-Imriti, Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi walid tuqo. Nah, akhir dari fasilah tersebut kata waffaqa dan lituqo itu kan dua kata yang sama-sama merupakan akhir kalimat. Itu contoh daripada sajak mutorof, yaitu diakhiri dengan huruf yang sama. Oh, itu ya. Nah, berikutnya ialah sajak murosok. Sajak murosok ini lebih ke kalimat yang berpasang-pasangan. Jadi kesamaannya itu mencakup dua kata yang berpasangan. Contohnya dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 33-4 ialah wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat. Kata jibalu suyirat ini beriringan bersama intonasinya dengan kata isyaru uttilat. Jibalu ini senada dengan isyaru, suyirat senada dengan uttilat. Ini disebut dengan sajak murosok. Tetap pada definisi yang sama, yaitu diakhiri dengan huruf akhir yang sama. Itu ya, diakhiri dengan tak sukun. Setelah sajak bisa difahami, yaitu setiap akhir kata yang mempunyai kesamaan huruf sehingga menimbulkan intonasi dan suara yang indah, maka muwazanah di sini kalau saya menilai lebih indah lagi, karena definisi dari muwazanah adalah persamaan antara dua kata dari segi wazan. Jadi yang sama itu wazannya, bukan dari segi huruf akhir. Walaupun tidak sama huruf akhirnya, tapi kesamaan wazan ini justru kalau saya nilai ini lebih indah lagi. Contoh, wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabsusah. Kata masfufah dan kata mabsusah ini merupakan wazan yang sama, yaitu wazan isim maf'ul. Jadi huruf akhirnya nggak sama, fah dengan sah, fa dengan sa. Walaupun sama-sama tak ini ya, tak marbutoh di akhir, tapi konsonannya yang dilafalkan ialah fa dengan sa. Ini kan tidak sama hurufnya, tapi mempunyai wazan yang sama, sehingga juga indah didengarkan. Begitu pula contoh di bawahnya, contoh berikutnya ialah waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada.
kata subata, libasa, ma'asya, shidada. Ini dia huruf akhirnya nggak sama, tapi ketika didengarkan sekilas ini mempunyai kesamaan intonasi atau kesamaan fonologi. Ta, sa, sya, dan da. Nah, ini disebut dengan muwazanah. Jadi huruf akhirnya nggak sama, tapi memiliki wazan yang sama. Dalam hal ini, contoh-contoh kata tersebut merupakan wazan isim masdar. Lalu perbedaannya apa antara muwazanah dengan sajak? Nah, ini dalam kitab Jauharul Maknun disebutkan bahwa sebenarnya muwazanah ini juga bisa dikategorikan menjadi bagian sajak. Jadi di sana disebutkan, di kitab Jauharul Maknun disebutkan bahwa pembagian sajak itu ada 3. Satu sajak mutorof, yang tadi kesamaannya hanya satu kata saja di akhir. Kemudian sajak murosok, yaitu kesamaannya dengan kata yang berpasang-pasangan. Lalu yang ketiga ialah sajak mutawazi, sajak yang dia kesamaannya dari segi wazan. Sajak mutawazi ini sama halnya dengan muwazanah. Jadi kalau ditanya muwazanah dan sajak ini hubungannya apa, gitu ya. Nah, hubungannya dekat sekali, erat sekali, dan bahkan ada yang menuliskan atau ada yang menuturkan bahwa muwazanah ini juga bagian daripada sajak, yaitu sajak mutawazi. Dan perbedaannya tadi sudah jelas. Kalau muwazanah itu kesamaan wazannya, dan sajak itu kesamaan huruf akhirnya. Itu perbedaannya. Adapun kesamaannya ialah sama-sama menimbulkan suara atau fonologi yang indah, intonasi yang indah ketika dilafalkan, karena mempunyai kesamaan. Itu definisi atau pembahasan sekilas terkait dengan sajak dan muwazanah. Sekarang untuk latihan, semuanya saja mahasiswa dan para pecinta bahasa Arab untuk latihan mendalami terkait dengan sajak dan muwazanah ini bisa melalui tabel berikut, bisa dipasangkan. Jadi misalnya kata famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini dia berpasangan dengan kata yang mana dan termasuk dari contoh apa? Apakah ia contoh sajak atau contoh muwazanah? Sekian itu saja untuk kajian singkat dari sajak dan muwazanah. Yang pasti dalam Al-Quran yang merupakan sumber dari keilmuan bahasa Arab, itu contoh sajak dan muwazanah sangat banyak sekali ditemukan, dan itu yang menjadikan salah satu hal yang menjadikan Al-Quran disebut sebagai karya sastra terbaik di dunia ini. Mungkin itu saja. Naktafi bihadza, nasta'fikum. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.